Di balik tembok masjid, di tengah kota-kota Arab di Israel, terjadi sebuah revolusi yang tak terdengar. Bukan dengan senjata, bukan dengan orasi, melainkan dengan bisikan iman yang lahir dalam keheningan. Hari ini, kita akan mendengar suara-suara sunyi yang memilih salib dari jantung komunitas Muslim di Israel. Di Galilea, Nasir tumbuh dalam keluarga Muslim konservatif. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa Injil adalah kitab yang dipalsukan. Tapi rasa ingin tahunya tumbuh saat ia bertanya, "Mengapa saya takut kepada Allah, tapi tidak merasa dikasihi?" Sebuah percakapan dengan teman Yahudi Mesianik membawanya membuka Injil untuk pertama kalinya. Galilea adalah wilayah utara Israel yang menjadi pusat pelayanan Yesus. Disinilah Yesus memanggil murid-muridnya, menyampaikan banyak pengajaran, dan melakukan banyak mukjizat. Kota-kota di Galilea seperti Kapernaum, Kana, dan Nazaret sangat sering muncul dalam Injil. Pada tahun 2022, Nasir dibaptis secara diam-diam. Tanpa pengumuman. Tanpa pesta. Tapi bagi dirinya, air baptisan itu adalah tanda dimulainya hidup baru. Bukan dalam ketakutan, tapi dalam kasih dan pengampunan. Di kota kelahiran Yesus sendiri, Nazaret, seorang wanita muda bernama Sarah menemukan cahaya dalam Injil. Ia dibesarkan untuk menghindari Kristen, bahkan membenci salib. Tapi ketika ia membaca Alkitab untuk pertama kalinya, ia menangis. "Saya tidak takut. Saya merasa dikasihi. Ini bukan agama, ini hubungan." Nazaret adalah kota kecil di wilayah Galilea yang sangat dikenal dalam Alkitab sebagai tempat tinggal Yesus di masa kecil. Dalam Lukas 1 ayat 26, malaikat Gabriel diutus ke seorang perawan bernama Maria di kota ini. Nazaret melambangkan kesederhanaan, tapi juga awal dari rencana keselamatan besar. Halil dibesarkan di Haifa, kota pesisir yang indah namun penuh ketegangan antar agama. Ayahnya seorang ustadz. Halil tumbuh sebagai remaja yang hafal Quran dan aktif di masjid. Tapi di universitas, ia bertemu seorang mahasiswa Kristen dari keluarga Yahudi. Diskusi mereka dimulai dengan debat, dan berakhir dengan perenungan. Haifa modern dan Karmel, tempat terkenal dalam Alkitab di mana Nabi Elia menghadapi nabi-nabi Baal. Dan Allah membuktikan kuasanya dengan api dari langit, 1 Raja-Raja 18. Gunung Karmel adalah simbol pertarungan iman dan kesetiaan kepada Tuhan yang hidup. Satu malam, Halil membaca Injil Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Arab. Kata-kata itu menusuk hatinya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia berkata, "Saya merasa seperti disetrum. Bukan oleh logika, tapi oleh kebenaran yang sangat dalam." Halil tahu pilihannya berisiko. Ia bisa dikucilkan, bahkan dianggap mati oleh keluarganya. Tapi pada malam Natal tahun 2023, Halil dibaptis di sebuah gereja kecil di Pegunungan Carmel. Ia memilih untuk hidup, meski harus kehilangan segalanya. Mereka tak membawa salib di dada, tak mengibarkan panji kekristenan di jalan-jalan. Tapi di balik dinding rumah, di kamar-kamar sunyi, mereka membaca firman yang selama ini dilarang. Mereka mendengarkan khotbah-khotbah rahasia lewat headphone. Mereka berdoa dalam nama yang pernah dilarang mereka ucapkan, Yesus. Setiap minggu, persekutuan kecil digelar secara tersembunyi, di ruang bawah tanah, di padang, atau kadang hanya lewat panggilan video. Tak ada liturgi lengkap, tak ada kor merdu, tapi ada air mata. Ada keheningan yang penuh kehadiran Roh Kudus. Dan di tengah semuanya, ada satu pertanyaan yang menggemakan banyak hati. Bagaimana mungkin saya dibesarkan untuk membenci Yesus, tapi kini saya mencintainya lebih dari hidup saya sendiri? Seorang ex-muslim lain di Ramla pernah berkata, "Saya hafal banyak ayat, saya bisa ceramah agama.
Tapi saya tidak pernah punya damai. Injil bukan debat bagi saya. Injil adalah jawaban. Tak sedikit dari mereka yang setelah percaya, harus hidup seolah-olah tidak percaya. Demi melindungi nyawa, atau demi menjaga anak-anak mereka tetap bisa bersekolah. Mereka menyembunyikan Alkitab dalam bentuk digital, menyamarkan nama kontak gereja, bahkan menghafal kode rahasia untuk ibadah. Tapi meski dunia tak melihat mereka, Tuhan mengenal mereka. Ayah saya bilang, lebih baik saya mati daripada ikut Yesus, kata seorang pemuda dari Tiberias. Tapi saya tidak bisa kembali. Karena untuk pertama kalinya, saya tahu saya dikasihi tanpa syarat. Mereka adalah gereja dalam bayang-bayang. Tubuh Kristus yang berjalan di antara tembok-tembok Islam. Mereka tidak mencoba menantang sistem. Mereka hanya mencari kebenaran dan menemukannya dalam pribadi Yesus. Dan mungkin inilah hal yang paling menyentuh. Banyak dari mereka tetap mencintai keluarganya, tetap mendoakan ayah dan ibunya, dan tidak membenci Islam. Tapi mereka tahu bahwa kasih yang sejati tidak bisa mereka temukan dalam hukum, tapi hanya dalam hubungan dengan Yesus yang hidup. Suatu hari nanti, mungkin mereka akan berdiri bebas. Mungkin suatu generasi baru akan menyembah di Nazaret tanpa takut, dan membaptis di Galilea tanpa sembunyi. Tapi sampai saat itu datang, kisah mereka tetap berlanjut. Dalam kesunyian, dalam keberanian, dan dalam iman yang tak bisa dibungkam. Yesus tidak menjanjikan kenyamanan, tapi Dia menjanjikan kebenaran. Dan saya telah menemukannya. Di Israel, di antara gema azan dan lonceng gereja yang jarang terdengar, Tuhan sedang bekerja diam-diam. Dan salib, lambang kasih terbesar itu, terus bersinar. Bukan di podium besar, tapi di hati orang-orang yang dulu menolaknya, dan kini menyerahkan seluruh hidup untuknya.